Jumlah kasus baru COVID-19 terus meningkat. Banyak pihak mulai khawatir dengan kapasitas atau daya tampung rumah sakit COVID di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 menyatakan saat ini tingkat okupansi tempat tidur khusus pasien COVID-19 mencapai 66%. Sementara tingkat okupansi masih terkendali karena angka maksimal berada di angka 80%. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan beragam strategi, salah satunya menambah jumlah rumah sakit rujukan penanganan COVID-19. Apabila keadaannya meningkat, tentunya kita tidak harapkan, ada rumah sakit lainnya yang bisa disiapkan untuk menangani COVID dengan persiapan-persiapan yang matang. Menurut Satgas Penanganan COVID-19, jumlah kasus COVID bertambah rata-rata 1.000 hingga 2.000 kasus per hari, namun tidak semuanya harus dirawat di rumah sakit. Sebagian besar kasus COVID menjalani isolasi mandiri. Sementara itu, DKI Jakarta mencatat adanya 513 tambahan kasus positif baru, sehingga per 18 Agustus kemarin, total kasus positif secara kumulatif di DKI Jakarta menjadi 30.465 kasus. Jika dilihat dari trennya, pertambahan kali ini membuat tren berfluktuasi menurun dalam beberapa hari terakhir. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, sebelum Satgas Penanganan COVID-19 memberikan pernyataan bahwa kapasitas rumah sakit rujukan COVID-19 masih memadai, informasi mengenai rumah sakit sudah penuh pasien COVID-19 bahkan diakui oleh Persi. Lalu bagaimana kondisi sebenarnya? Untuk membahas hal itu lebih dalam, kita sudah terhubung melalui Zoom dengan Sekretaris Jenderal Persi Pusat, Lia G. Partakusuma, dan juga nanti kita akan menghadirkan narasumber Dewan Pakar IAKMI Hermawan Saputra di studio. Saya akan sapa terlebih dahulu narasumber saya Ibu Lia G. Partakusuma selaku Sekjen Persi Pusat. Selamat siang, Assalamualaikum Bu Lia. Selamat siang Mbak Cakri. Iya, Ibu, kalau kita memberikan judul dari topik dialog kita ini saja, lampu merah ketersediaan rumah sakit COVID begitu. Dan kalau misalnya Ibu menggambarkan secara datanya berupa angka begitu, sebenarnya kondisi dari kebutuhan rumah sakit atau ketersediaan tempat tidur bagi pasien dengan jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 saat ini seperti apa, Bu Lia? Ya, terima kasih Mbak Cakri. Jadi dari informasi yang kami dapatkan tertanggal 18 Agustus 2020 dari angka-angka rumah sakit online, rumah sakit itu yang saat ini dijadikan rujukan COVID itu ada 132 rumah sakit dengan SK dari Kementerian Kesehatan dan ada 707 dengan SK Gubernur maupun gugus tugas. Jadi artinya cukup banyak jumlahnya dari 2.936 rumah sakit yang ada di Indonesia. Data yang kami peroleh, data untuk tempat tidur, saat ini jumlahnya untuk COVID adalah sekitar 5.635. Dan yang menjadi masalah adalah memang tidak samanya presentasi dari tempat tidur tersebut. Nah, kalau kita lihat bahwa dari seluruh pasien positif confirm COVID, memang tidak semua bisa dirawat atau tidak semua harus dirawat. Karena pada umumnya dari 20% orang dewasa terinfeksi, hanya 20% saja yang perlu dirawat. 5% diantaranya mungkin baru perlu perawatan yang berat. Artinya 15% dirawat di ruang rawat biasa. Nah, tapi kalau kita lihat data yang ada, rumah sakit yang punya tempat tidur ICU, yang berat itu hanya sekitar 8,5% yang mempunyai ventilator. Jadi ICU plus ventilator itu hanya sekitar 483 tempat tidur. Oke, dengan kenyataan angka-angka yang Ibu Lia tadi sampaikan, kekurangan tempat tidur ataupun ICU yang dilengkapi dengan ventilator atau alat untuk penanganan pasien COVID dengan kasus berat begitu, kekurangannya seperti apa, Bu? Ya, jadi sebetulnya kalau dari jumlah itu memang dari kapasitas semua itu masih ada sekitar 30% yang belum terisi ya. Nah, cuma ya itu tergantung tadi berat ringannya COVID yang diderita oleh pasien itu sangat berpengaruh. Nah, kita berharap bahwa dengan positif COVID tetapi misalnya pasien itu ringan, dia bisa dirawat di mandiri saja di rumah
rumah misalnya. Kemudian nanti berikutnya akan ada layer berikutnya adalah rumah sakit antara atau rumah sakit singgah yang kita tidak sebut sebagai rumah sakit, seperti contohnya Wisma Atlet, dan barulah rumah sakit yang berat, yang menerima pasien-pasien dengan COVID yang sedang maupun berat. Nah, kalau ini bisa dijaga komposisinya, maka sebetulnya bisa cukup tempat tidur ICU ventilator ini. Nah, itu tinggal bagaimana kita mengatur pasien-pasien tersebut agar sebetulnya tidak jatuh keadaan kondisi yang terburuk gitu, yang harus perlu pakai ICU dan ventilator seperti itu. Itu untuk kasus yang dengan kondisi COVID, dengan kondisi yang buruk begitu ya Bu. Tapi kalau yang tetap membutuhkan perawatan sedang, yang juga tidak bisa dengan penyembuhannya tidak bisa dilakukan melalui isolasi mandiri, apakah ini juga mengambil porsi tempat tidur atau ruang rawat yang cukup besar di rumah sakit saat ini, khususnya mungkin Jakarta, Bu Lia? Ya, untuk di Jakarta sendiri kami kemarin sempat berkoordinasi dengan beberapa rumah sakit pemerintah maupun swasta. Rata-rata semua menambah kapasitas. Jadi rata-rata menambah kapasitas bisa 10% tambahannya dari yang sekarang ini ada. Jadi artinya mereka membuka wing baru, kemudian juga mereka menempatkan ruang-ruang tersebut terpisah dari pasien-pasien non-COVID. Nah, tetapi yang kita perlu sadari adalah pasien non-COVID juga sekarang naik. Jadi artinya selama 3 bulan, 4 bulan, sampai 6 bulan kemarin itu mereka tidak berani ke rumah sakit, sekarang mereka sudah mulai datang ke rumah sakitnya. Itu yang jadi problem di rumah sakit umum. Dan yang dikhawatirkan, sangat dikhawatirkan juga pasien yang akhirnya mau tidak mau nekat dalam tanda kutip harus ke rumah sakit. Kita khawatir bisa terpapar juga begitu ya dengan kondisi kapasitas rumah sakit yang begitu banyak merawat pasien COVID-19 saat ini, begitu Bu Lia? Ya, yang pasti mungkin untuk para pemirsa bahwa rumah sakit itu selalu membagi. Jadi itu biasanya tidak pernah dicampur antara mana pasien COVID atau pasien non-COVID, itu tidak dicampur karena sangat bahaya kalau bercampur. Jadi yang ada misalnya apakah satu wing tersendiri atau bahkan satu lantai. Di beberapa rumah sakit sudah dipisahkan bahwa lantai-lantai tersebut hanya dikhususkan untuk pasien COVID, mana lantai yang bukan untuk pasien COVID, seperti itu. Baik, ini yang dari tadi kita bicarakan adalah untuk rumah sakit rujukan COVID-19. Tapi bagaimana dengan kondisi rumah sakit non-rujukan atau bahkan rumah sakit swasta? Apakah kondisi realnya saat ini mereka juga sebenarnya sudah menyediakan kapasitas yang lebih dari biasanya untuk menerima pasien COVID, Bu Lia? Ya, jadi rumah sakit itu dibagi menjadi beberapa. Satu adalah benar-benar hanya untuk pasien COVID saja. Yang kedua, itu rumah sakit rujukan ya? Ada pasien COVID, tapi ada juga pasien non-COVID yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Tapi ada juga pasien yang tidak ditunjuk oleh rumah sakit yang tidak ditunjuk oleh pemerintah maupun Pemda, tapi dia harus menyediakan tempat untuk transit. Karena kita tidak bisa tahu COVID itu akan masuk kemana saja. Tidak mungkin kita bilang bahwa di sini tidak ada pasien COVID. Kalau kita lihat dari penyebarannya, hampir seluruh rumah sakit itu pasti pernah kedatangan pasien COVID. Nah, itu saja yang saya mohon untuk semua rumah sakit tentu harus siaga, dan kepada pasien, kepada orang yang menjadi pasien yang akan datang ke rumah sakit, tetap dia harus menggunakan masker karena kita tidak tahu ya berapa banyak yang bisa masuk ke dalam rumah sakit dengan kondisi yang gejalanya mungkin tidak harus spesifik, bahkan kadang-kadang tidak ada gejala pun mereka bisa positif COVID. Iya, baik. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita. Bu Lia tetap di tempat Anda, pemirsa tetap bersama kami. Lashak akan segera kembali usai jeda.